Wa idza, dan apabila laku mereka bertemu. Nah, ini sedang menerangkan orang yang hatinya berpenyakit. Apa penyakit apa? Ketahui ya, penyakit itu ada dua. Satu penyakit badan, dua penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, nasara abdahu wa a'azza jundah. Wa huwa alladhi amarana bil ittisami bihablillah wal ibti'ad anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin yang sama hadir di RW 07 pada malam hari ini, bersama rasa syukur tentunya kita kembali berada di forum silaturahmi, forum kajian tafsir etimologi yang insya Allah akan melanjutkan surat Al-Baqarah yang pada waktu itu kita sudah sampai di ayat 13, untuk kita lanjut di 14 dan 15. Baik, Bapak hadirin sekalian, supaya tidak memakan waktu yang banyak, ini juga adalah pertemuan pertama di bulan Dzulqa'dah yang mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan untuk silaturahmi seperti ini. Artinya nikmatnya kita silaturahmi yang kalau menurut hadis Rasulullah SAW, tingkatan silaturahmi itu ada 3. Yang pertama at-ta'arruf, introduction, perkenalan. Beranjak kepada tahapan atau hierarki yang kedua setelah ta'aruf itu adalah tafahum. Tafahum itu artinya dari kata fahmun, saling memahami. Jadi tahapan yang kedua ini adalah tafahum, saling memahami. Ini harus kita kelola nih, yang namanya saling memahami itu ya. Kalau tidak kita benar-benar mampu mengelolanya, maka akan menjadi kesalahpahaman, salah persepsi, selalu ingin menyanjung diri. Bagaimana cara menyanjung diri? Ada 2. 1, angkat diri. Yang kedua, menginjak orang lain. Kan gitu ya. Kan biar tinggi. Biar tinggi itu kita meninggikan diri sendiri, itu caranya satu tuh kan tinggi itu. Tapi karena tidak bisa meninggikan diri sendiri, gampang, tinggal injak orang. Injak, ya, dijelekan. Nah, itu artinya sama juga. Tukar akibat dari ketidakadanya tafahum, tahapan yang kedua. Ternyata di Al-Quran ada tahapan yang ketiga, yaitu ta'aluf, ta'liful qulub. Artinya hatinya menyatu. Duh, luar biasa. Pada dasarnya kita akan menyatukan hati bersama dengan orang-orang yang di dalamnya satu keimanan, satu ketakwaan. Ternyata berhasil tuh Rasulullah SAW yang nggak tahu caranya kayak apa. Ternyata Rasulullah mampu mempersaudarakan Muhajir dan Ansor bagaikan bahkan melebihi saudara kandung. Ada apa ya? Kok bisa? Terus akan kita abaikan contoh-contoh seperti ini? Tentu tidak. Karena ternyata ini adalah hal yang urgent dalam agama kita. Nah, ta'liful qulub. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa
baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pak Haji mulai apa artinya? Dan ingatlah kata Allah, id kuntum adaan, dulu kamu bermusuhan. Ya, pada dasarnya tanpa keimanan, tanpa ilmu, tanpa ketakwaan, pada dasarnya, pada hakikatnya manusia bermusuhan. Walaupun bajunya seragam. Belum tentu hatinya sama. Walaupun gajinya sama, walaupun profesinya sama, walaupun alma maternya sama, tidak ada jaminan. Kalau tidak tanpa keimanan, tanpa disatukan oleh Allah dan Rasulnya, maka tetap pada dasarnya semua manusia adalah bermusuhan. Jangankan kita yang belum kenal, jangankan kita yang tidak ada hubungan, kita dengan istri saja bisa jadi musuh. Ada ayatnya kan? Innama azwajukum wa auladukum aduwwal lakum. Sesungguhnya bisa jadi pada suatu kondisi di mana anak kita dan istri kita sudah bukan lagi kerabat kita, bukan lagi orang-orang terdekat dengan kita, tapi apa kata Allah? Aduwwal lakum. Adu. Ayo, apa artinya adu? Adu domba contohnya. Artinya memusuhkan domba. Dan fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu Allah menjadikan persaudaraan itu betapa menjadi sebuah kenikmatan dalam hidup. Persaudaraannya. Baik. Itu sebagai pembuka di kaji perdana kita yang intinya adalah memanfaatkan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah itu punya arti loh. Kalau tadi Ramadan pembakaran, pelatihan, Zulqa'dah arti Syawal dulu peningkatan. Ayo tingkatkan Pak ngajinya. Ayo tingkatkan Pak amal baiknya. Ayo tingkatkan Pak bebersihnya, gitu kan? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak akan melihat sejauh mana akselerasi peningkatan kita. Minimalnya kata Nabi, yaumuhu khairan min amsihi. Ada saja sedikit lebih baik daripada hari kemarin, kata Nabi apa? Beruntung. Ada saja lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin, kata Nabi, itu beruntung. Yang lebih bahayanya adalah man kana yaumuhu sawa mithla amsihi. Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, itu kata Nabi apa? Dia adalah orang yang rugi. Yang lebih tragis lagi adalah man kana yaumuhu sarran misla amsihi. Barang siapa yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ini pembuka kaji kita. Begini bacaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza khalau bukan khalao. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya. Khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama
nahnu mustahzi'un. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 14 kita artikannya, wa idza, dan apabila, laku berasal dari kata laqiya yalqa, liqa. Pernah dengar kata liqa? Liqa itu pertemuan. Suka digunakan oleh orang-orang yang ngaji, oleh orang-orang yang majelis. Liqa. Orang Arab bilangnya, karena orang Arab tidak bisa bilang ko, maka bilangnya liga. Itu berasal dari kata bahasa Arab. Liqo artinya persatuan, pertemuan. Orang Arabnya nggak bisa bilang. Benar Pak. Ko itu nggak, malas orang Arab bilangnya ko. Mungkin tahu tapi malas. Wa idza, dan apabila laku mereka bertemu. Nah ini sedang menerangkan orang yang hatinya berpenyakit. Apa penyakit apa? Ketahui ya, penyakit itu ada dua. Satu penyakit badan, dua penyakit hati. Penyakit badan nggak bawa ke neraka. Penyakit badan justru bisa saja menghapus dosa. Nggak tahu kelolanya seperti apa, pemahamannya seperti apa. Yang jelas ada hadis, erangan sakit sebagai ujian itu menghapus dosa. Ya wajar lah, karena kan kita ditegur. Contohnya apa? Kenapa kamu begadang terus sampai sakit? Tuh ditegur kan Pak. Kalau ditegur itu kan berarti menuju kepada kebaikan, maksudnya gitu. Ya. Penyakit fisik justru malah mengampuni dosa kita. Berbeda dengan penyakit hati. Nah penyakit ini adalah dimiliki oleh orang-orang munafikun. Orang-orang munafik. Apa? Dan apabila mereka bertemu dengan orang beriman, qalu, mereka berkata, kami adalah orang-orang beriman. Wa idza qalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali ke syayatin itu, ke setan-setan mereka, ke pemimpin-pemimpin mereka. Jadi setan itu bahasanya adalah satu kekuatan yang ditaati, Pak. Satu kekuatan yang berbenturan dengan kekuatan Allah, tapi bersifat ditaati dan memaksa. Itu sebetulnya bentuk syayatin, setan. Bahasanya adalah setan, bukan yang kalau malam Jumat ada di pohon tangkil, bukan. Emang Pak Haji pernah lihat? Enggak. Setan itu adalah kekuatan, keburukan yang ternyata lebih memaksa. Contohnya apa? Yang namanya memaksa itu kalau kecenderungan. Contohnya membabi buta, memaksakan diri, atau juga membela diri habis-habisan sampai dia lupa terhadap keburukan dirinya. Yang kelihatan adalah keburukan orang lain saja. Itu sebetulnya sudah masuk ke perangkap setan. Sifatnya memaksa. Maka apabila mereka bertemu dengan bahasanya pemimpin-pemimpin mereka, kekuatan-kekuatan syayatin mereka, setan mereka, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini adalah teman kalian. Sesungguhnya kami ini adalah cenderung pada kalian. Sesungguhnya kami adalah berpihak pada kalian. Innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok saja. Sesungguhnya kami hanya bercanda saja dengan orang-orang beriman itu. Aduh, jadi pelajaran hebat buat kita semua. Semoga orang yang sudah baca ayat ini hilang dari dirinya sifat kepura-puraan. Enak ya? Sebetulnya saya juga mungkin sekarang sedang pura-pura, Ji. Pura-pura jadi ustadz, pakai jas, pakai peci, supaya dipanggil ustadz.
Saya jadikan Pak Yoga. Pak Yoga bisa berpura-pura. Saya pakai pecinya yang jelek supaya saya dianggap tidak sombong. Kan gitu bisa aja. Namanya setan tuh bisa masuk ke relung. Makanya hilangnya sifat ini adalah kebahagiaan. Sekali lagi, hilangnya sifat kemunafikan adalah kebahagiaan. Kita munafik, Allah nggak rugi. Kita tidak munafik, Allah nggak untung. Bahkan kalau ada ayat yang mengatakan orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, yang paling aspal ada nggak yang di atas? Paling bawah nerakanya. Itu sebetulnya ibrah bahwa sesungguhnya orang yang paling menderita adalah orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Duh, nikmat sekali kalau kita hidup apa adanya. Nikmat sekali ketika kita hidup selalu banyak berzikir kepada Allah. Nikmat sekali kita hidup mampu menzerokan diri. Aku bukan siapa-siapa. Kan gitu kan? Sesungguhnya itu adalah kebahagiaan. Dan itu mungkin gambaran surga itu. Sebaliknya, orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran adalah berada dalam kerak api neraka, sangat susah untuk disembuhkan. Kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan, kamuflase, berlapis, dan lain sebagainya. Ayat ini jelas mengajak kita bahagia untuk mari kita bisa hidup apa adanya kita. Aku mencintaimu apa adaku, bukan apa adanya. Salah. Nya itu kepada orang lain kan. Aku mencintaimu apa adamu, bukan aku mencintaimu apa adanya. Berarti cintanya kepada dia, nyanya kepada orang lain. Kedua. Haji, maaf aja. Salah tuh bahasa. Cukup satu ayat saja. Sekali lagi, coba perhatikan. Wa idza, dan apabila laku mereka bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, qalu, apa yang mereka katakan? Amanna, kami beriman. Wa idza, dan apabila khalau ila syayatinihim, mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, yaitu setan, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian, innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka saja, sesungguhnya kami hanya bercanda dengan mereka saja. Duh, berat. Bagaimana saya bertemu dengan Pak Haji Rohadi sama seperti saya bertemu dengan Pak Mul, sama seperti saya bertemu dengan Pak Roki. Ya inilah aku. Kadang-kadang kan orang lebih ingin apa ya? Lebih ingin diakui oleh objek kita, oleh objek yang kita temanin. Ini ternyata memang penyakit-penyakit yang apabila tidak kita tumpas, maka ini akan menjadi subur dan akan menjadi sumber penderitaan. Penderitaan apa? Dunia akhirat. Terima kasih. Dan intinya adalah ayat ini Allah gambarkan satu contoh penyakit orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang selalu dalam kepura-puraan. Ada yang satu lagi, orang kafir, yaitu orang kafir itu tidak mampu memandang bahwa yang benar itu benar. Tidak mampu memandang yang salah itu salah.
Tapi sebaliknya, yang benar kelihatannya salah, yang salah kelihatannya benar. Maka untuk terakhir kali, hal ini menjadi sebuah redaksi rintihan Rasulullah dalam doanya, yang mudah-mudahan kita juga bisa mendawamkan doa ini. Doa bukan berarti kita meminta kepada Allah saja, tapi mampu mendrive kita dalam isi doa tersebut. Terakhir, mari kita berdoa untuk agar kita mampu memandang yang baik itu baik dan memandang yang salah itu salah. Dan ini adalah bekal hidup yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jetinabah. Hanya sepenggal itu doa yang pernah dirintihkan oleh Nabi kepada Allah, yang artinya seperti ini: ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan kuatkan kami untuk bisa mengikutinya, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Sebetulnya itu doa yang seakan-akan kita meminta kepada Allah, tapi sesungguhnya adalah untuk mengetahui yang benar itu benar, ya belajar. Untuk mengetahui yang salah itu salah, ya belajar. Insya Allah inilah forum belajar, inilah forum laboratorium untuk membuktikan, untuk menjadi pelajaran hidup dan bekal hidup kita semua sampai akhir hembusan napas kita. Mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama menutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa mampu meniti hari merendah usia kita, selalu dalam belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.